Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadir Jadul Rusad, NIM 035. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari PPT saya sendiri. Judulkan pengertian asuransi, perbedaan asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 mendefinisikan pengertian asuransi. Menurut pasal tersebut menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian yaitu diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi umum. Sedangkan kalau asuransi sejumlah uang itu diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan asuransi. Fungsi asuransi itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu fungsi utama, sekunder, dan yang satunya yaitu fungsi tambahan lainnya. Yang pertama itu fungsi utama. Fungsi utama itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama pengalihan risiko, terus penghimpunan dana dan wadah bersama. Yang pertama pengalihan risiko. Pengalihan risiko salah satu solusi yang baik untuk mentransfer konsekuensi yang menimbulkan kerugian dari risiko bahaya, yaitu menggunakan asuransi tertanggung pasti. Asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dalam perjanjian asuransi, risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya risiko. Premi yang dipertanggungkan oleh pihak asuransi harus wajar dan seimbang dengan tingkat risiko yang akan diterima oleh pihak asuransi. Terus yang kedua yaitu penghimpun dana. Asuransi juga berfungsi untuk menghimpun dana dari nasabah atau pemegang polis. Dana yang dihimpun tersebut dari premi yang tertutup dapat digunakan dan dikembangkan perusahaan asuransi melalui jalur investasi yang menguntungkan. Hasil dari investasi tersebut juga akan digunakan sebagai strategi untuk menurunkan premi dan menangani risiko-risiko yang ditanggung para pembayar premi atau ketiga yaitu wadah bersama. Adapun fungsi utama asuransi yang lainnya yaitu sebagai wadah bersama atau common pool. Dalam melaksanakan kewajibannya, perusahaan asuransi melakukan penjaminan risiko, yaitu proses bantuan dan seleksi dari calon tertanggung yang mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi. Melalui proses penjaminan, perusahaan asuransi memilih risiko untuk memastikan dan memutuskan berapa banyak premi biaya untuk menerima risiko tersebut. Untuk memfasilitasi penjaminan emisi, perusahaan asuransi mengidentifikasi sejumlah risiko individu ke dalam area umum yang disebut kumpulan umum. Asuransi yang kedua yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder asuransi adalah sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi dan usaha serta mencegah kerugian dan mengendalikan kerugian. Asuransi juga memberi manfaat sosial dan dapat digunakan sebagai tabungan. Asuransi berperan signifikan sebagai perangsang pertumbuhan perekonomian dengan memobilisasi tabungan domestik. Sekunder asuransi antara lain yang pertama itu merangsang pertumbuhan usaha, terus keamanan sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya. Yang ketiga pencegahan kerugian dengan mengidentifikasi risiko potensial. Dan yang keempat manfaat sosial, yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan. Yang kelima yaitu tabungan investasi. Misalnya untuk asuransi jiwa ada unit link dana pensiun, tabungan bioasuransi yang ditawarkan perbankan. Selanjutnya tujuan asuransi. Yang pertama yaitu memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya pemerataan
biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Yang selanjutnya, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang terakhir, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Itu prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi itu dibagi menjadi 6. Itu yang pertama, insurable interest, dan yang kedua, utmost good faith, yang ketiga, indemnity, yang keempat, proximate cause, yang kelima, subrogation, yang keenam, contribution. Terus yang selanjutnya yaitu premi dan polis asuransi. Premi asuransi adalah iuran berkala bulanan atau tahunan yang wajib dibayar peserta ke perusahaan asuransi selama jangka waktu yang sudah disepakati. Besaran biaya premi tercatat di polis asuransi yang diterima peserta dari perusahaan asuransi. Yang selanjutnya adalah polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen legal yang mengikat pemegang polis atau nasabah dan juga perusahaan asuransi dalam satu perjanjian tertulis. Dalam perjanjian ini dinyatakan semua syarat, hak, dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan dari prinsip kerja asuransi yang akan dijalankan. Dan demikian adalah presentasi dari saya, Haddad Jihad Irsad. Dan saya, Haddad Jihad Irsad, NIM 212-021-035 undur diri. Apabila ada salah kata, saya Haddad Jihad Irsad memohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia yang tidak jauh dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.